Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di kitab At-Taharah. Dan pembahasan kita sekarang di masalah yaitu kaifiyah atau tata cara mensucikan tanah atau lantai atau bumi dari air kencing. Sahih am la? Hadits Anas bin Malik. La atau sahih? Taib, sepertinya ini cocok kalau misalnya kita sampai akhir tapi kita lihat nanti apakah 2 hadis saja kita bahas atau bisa sampai 4 hadis. Kita lihat nanti ya. Taib, tafadhal qari, iqra. Iqra ya qari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li mashayikhina wa jami'il muslimin, amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزاجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه متفق عليه بخاري مسلم. طيب. Dari seorang badui datang, qad jaa'a a'rabi. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada tahun 90 Hijriah. Wafat pada tahun 90 Hijriah radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat belianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ghulam yang menjadi khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghulam ini masih kanak-kanak, pantaran usia balita sampai 9 atau 10 tahun. Itu ghulam. Sebagaimana jariyah. Jadi ghulam dan jariyah itu istilah atau kosakata dalam bahasa Arab yang menunjukkan masih anak-anaknya mereka. Ghulam atau jariyah itu bisa dimaknai budak, bisa dimaknai budak anak-anak ya, maksudnya budak di sini budak Sunda ya, yaitu anak-anak ya, ghulam ya. Jadi budak yang kecil yaitu ghulam atau jariyah. Yang laki-laki ghulam, yang perempuan jariyah, budak masih anak-anak, masih usia balita sampai 9 tahun atau 10. Atau orang merdeka, anak merdeka
yang masih kecil, yaitu usia segitu. Sebagaimana Anas bin Malik ini merdeka. Ya. Beliau merdeka, bukan budak. Dan beliau ghulam yang menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Khadim berarti pembantunya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendoakan terhadap Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dia dan anak dia, dan masukkanlah dia ke surga. Ini menunjukkan diperbolehkan seseorang mendoakan saudaranya akan banyaknya harta dan anak, boleh. Dan kalau bisa, dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, wa barik alaih, Allahumma akthir malahu wa barik alaih, atau kama qala Nabi SAW, yaitu didoakan keberkahan harta dan anak-anaknya. Jadi kalau bisa, lo doakan lebih lengkap, yaitu ya Allah, perbanyaklah harta dia dan berkatilah ia, berkatilah hartanya atau dirinya. Begitu. Jadi banyaknya harta secara zat itu tidak tercela secara syar'i dan tidak terpuji secara syar'i, tapi lebih condong khawatir terfitnah. Makanya butuh tambahan, yaitu taufik dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Anas bin Malik pun memiliki anak sampai 100 lebih, atau keturunan, maksudnya itu anak cucu sampai 100 lebih. Ya, banyak anak keturunannya dan hartanya banyak sekali. Wafat pada tahun 90 Hijriah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 90 Anda bilang. 90 bukan 97. Berapa Dimas? Berapa? Nah, Dimas sahih, ya. Ya, jadi apa yang dibilang Dimas itu yang benar insyaallah. Untuk kali ini saja, ya. Baik, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyun. Datang seorang a'rabi. A'rabi yaitu badawi. Badawi atau a'rabi itu alladzi yaskunu bil badiyah. Orang yang tinggal di badiyah. Badiyah itu pedalaman. Bahasa kita ya pedalaman. Bahasa sananya itu makin pedalaman, itu makin gurun pasir. Kalau kita makin pedalaman, makin hutan, itu bedanya. Enggak. Kalau di sana makin pedalaman, makin gurun pasir. Kalau di sini makin pedalaman, makin hutan. Ya. Kalau di sana makin pedalaman, makin jafa, yaitu makin keras wataknya. Kalau di sini umumnya di Jawa terutama, makin pedalaman, makin lembut biasanya, makin welcome. Ya, itu di Jawa ya. Kalau di luar Jawa, anak belum bisa komentar ya. Tapi itu alladzi yaskun bil badiyah. Tapi tidak semua orang yang tinggal di pedalaman berarti Arabi. Maksudnya antum dapat orang kolot itu dari Banten jualan madu ya, jalan nggak pakai sendal padahal panas di aspal. Arabi nih, enggak. Kok antum bilang Arabi? Karena kan dia kan Badui. Bedakan Badui dengan Badui. Ini Badui pakai ya, dan ya-nya itu majzum, wa alamatu jazmihi sukun fi akhirih. Badui. Enggak ada baduyun, baduyin. Kalau Arabiyun, badawiyun bisa badawiyin, badawiyan. Tapi kalau ini Badui, tok khalas Badui. Dan ini orang asli Indonesia gitu loh. Jadi Arabi itu untuk mereka yang di Arab. Ya, jadi Arab itu jamak sebenarnya, Arab jamak. Ya, bukan, kalau Arab itu mufrad, maka dijamak. Ya. Karena asalnya Arab itu adalah berkabilah-kabilah. Fazajarahun nasu, maka kemudian orang-orang yaitu para sahabat menghardiknya. Zajar itu menghardik, dan zajar lebih dari naha. Naha dengan zajar secara mutlak, global itu, apapun bentuknya adapun caranya. Tapi kalau zajar ini ada larangan yang lebih keras daripada naha yanha. Ya, zajar. Fazajarahun nas, maka orang-orang melarang dengan keras, menghardiknya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah SAW melarang mereka. Melarang mereka. Siapa yang dilarang? Yang dilarang para sahabat. Jangan, udah biarin gitu.
Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Maka setelah dia qada baulah, qada di sini maknanya menuntaskan, menyelesaikan. Ya, menyelesaikan atau menuntaskan itu makna qada. Ya, qada yaqdi ada berapa makna? Bismillah. Qada kadang-kadang maknanya menetapkan. Menetapkan sesuatu qada, seperti hakim qadi, ya. Karena dia yang menetapkan, menegaskan. Qada kadang-kadang artinya memerintahkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada sini memerintahkan. Ya. Qada bisa juga artinya di sini menuntaskan, menunaikan. Seperti qada al-baul, menunaikan baul, kencing. Qada al-hajah, menunaikan hajat, kebutuhan, yaitu kencing dan semisalnya. Qada dainahu, menunaikan hutangnya misalnya. Itu artinya menunaikan. Jadi bisa artinya apa tadi? Yang pertama, menetapkan bisa. Ya. Seperti al-qada wal qadar. Ya. Kemudian mewajibkan bisa, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian makna lainnya qada menunaikan. Iqdi anni daini ya Allah gitu. Yaitu tunaikanlah untuk saya hutang saya. Misalnya. Kemudian qada bisa juga maknanya adalah dalam secara fikih bisa juga qada juga secara fikih imma maknanya menunaikan, imma maknanya melakukan suatu perkara di luar waktunya. Di luar waktunya karena uzur. Maka itu qada. Paham enggak? Melakukan suatu amalan di luar waktunya karena uzur. Maka itu namanya mengqada. Seperti qada puasa, seperti qada salat. Ya enggak? Namanya mengqada dalam konteks ini maka pasti di luar waktu aslinya. Saham la? Faham la? Mengqada puasa Ramadan misalnya. Karena antum safar, antum beruzur, akhirnya antum tidak puasa Ramadan. Maka diqadanya kapan? Apakah di bulan Ramadan? Enggak, pasti di luar bulan Ramadan. Setelah lebaran atau kapan? Yang kini mengqada namanya, melakukan suatu amalan di luar waktu aslinya karena uzur. Begitu juga dengan mengqada salat. Kata Nabi SAW, man nasiya an salatin, enggak, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa akan sholat atau ketiduran akan sholat, maka hendaklah dia lakukan sholat itu setelah lewat dari waktunya, lakukan. Maka ini namanya qada. Ya, itu makna dari qada. Tapi di sini setelah dia menentaskan baulnya, air kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk dia diberikan seember atau setimba air, setimba besar air. Fahuriqa alaihi, lalu disiramkan ke siapa? Apakah ke orang Baduinya? Enggak lah, yaitu ke bekas bagian air kencingnya. Ya. Taib. Di sini hadis ini kalau kita pelajari menunjukkan wajibnya memiliki inayah dan perhatian kepada masjid. Ya, perhatian kepada masjid. Ihtiram. Ihtiram itu apa artinya? Menghormati. Menghormati masjid dan mensucikan masjid dari najis. Mensucikan masjid dari najis. Itu faedah pertama. Wajib hukumnya memperhatikan masjid. Maka ketika itu adalah masjid yang telah diwakafkan kemudian terbengkalai padahal orang-orang mampu untuk mengurusnya, maka mereka berdosa. Karena itu rumah Allah, kecuali kalau itu adalah musalla yang belum diwakafkan, maka ketika terbengkalai orang-orang sekitar atau orang yang mengurusnya tidak mengurusnya, itu tidak terkena dosa karena itu statusnya bukan masjid. Adapun kalau sudah diwakafkan kemudian terbengkalai,
tidak diurus, tidak ada lagi jemaah, maka itu bisa berdosa. Ya. Jadi wajibnya memperhatikan rumah Allah Azza wa Jalla, memuliakannya, menghormatinya, memuliakannya dengan melakukan di dalamnya ibadah yang syar'iyyah, tidak melakukan bid'ah, apalagi syirik di dalamnya. Dan memberikan ta'lim yang bermanfaat, bukan ta'lim yang main-main atau tidak bermanfaat. Kemudian juga mensucikan masjid dari najis. Mensucikan masjid dari najis. Dan dari faedah ini kita bisa masuk ke dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah kontemporer yang berkaitan dengan masjid dan najis. Yang berkaitan dengan masjid dan najis. Baik. Di antara masalahnya yang A, apa hukumnya salat memakai sendal di masjid di zaman ini? Fadhal. Hukum asalnya salat pakai sendal itu boleh, bahkan termasuk sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Baik. Dan itu di masjid. Apa hukumnya kalau di masjid sekarang kontemporer? Datang ke masjid terdekat, antum salat berjamaah, kemudian pakai sendal. Baik, fadhal. Ajibu, jawab. Apa hukumnya? Hukumnya bisa menjadi tidak boleh. Kenapa? Pertama, masjid sekarang sudah memakai lantai permanen dan juga karpet. Dan kehadiran sendal itu justru mengotori masjid. Itu satu. Dan itu jelas. Dan ketika itu sendal, kita nggak tahu apakah kita telah tadi nginjek tai kucing lah. Ya, sebutin aja semua, tai ayam lah, apa sebutin. Ya. Kemudian yang kedua, alasan kedua, bahwasanya madarat memakai sendal di masjid untuk sholat itu lebih besar daripada maslahat yang dia dapat mengamalkan sunnahnya. Apa madaratnya? Yaitu menghilangkan kekhusyuan sholat orang lain. Itu bisa. Kemudian membuat keributan di masjid, mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Ketiga, mengadakan permusuhan kepada DKM terutama. Coba antum datang. Dan keempat, merusak dakwah juga bisa. Ya, antum datang tetap ya jalan pakai sendal swallow walaupun cek masuk, orang pada melihat DKM. Kok pakai sendal, Pak? Sunnah Nabi, bro. Sunnah Nabi. Akhirnya apa? Orang malah jadi benci dengan sunnah ini gitu loh. Karena dia melakukannya di momentum yang orang tidak siap menerimanya. Dan dia menzahirkannya jelas-jelas. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Jadi kadang-kadang ada kalanya sunnah untuk lebih afdal jangan dilakukan terlebih dahulu ketika orang-orang tidak siap atau tidak memungkinkan kondisinya. Karena itu akan memberikan madarat lebih besar daripada maslahatnya. Maslahat yang didapat adalah hanya antum mengamalkan sunnah. Madarat yang didapat itu lebih masif, lebih menyeluruh. Maka hati-hati, ini fikih. Ya, perlu dipertimbangkan. Oke? Kemudian masalah berikutnya berkaitan dengan najis di masjid, yaitu yang B, masalah membangun kamar mandi dan WC di masjid. Bukankah ini suatu masalah? Pernah kepikiran nggak? Antum nggak punya pikiran, ditanya aja diam dia. Membangun kamar mandi atau WC di masjid. Antum pernah ke masjid gak sih kok meneng wae? Kadang ada masjid yang sampingan dengan WC-nya atau kamar mandinya. Ada nggak? Ada. Dan memang alhamdulillah kebanyakan terpisah. Nah, taib. Sekarang apa hukumnya membangun WC atau kamar mandi di masjid? Kalimat di masjid ini yang perlu di tafsil, maksudnya apa di masjid di sini? Kalau di area masjid, nah area masjid pun masih ambigu. Maksudnya area masjid yaitu area luar parkiran masjid, maka itu Allah alam tidak masalah selama WC atau kamar mandi itu lantainya tidak nyambung dengan lantai primer masjid. Paham nggak jemaah?
Anda nggak perlu gambarin, nggak bisa, soalnya nggak bisa digambarin. Antum bayangin aja, khayalin aja kayak gimana. Tapi kalau misalnya terputus, entah dengan ya terputus aja gitu, lantai dengan lantai terputus beda gitu. Atau diputus dengan kolam yang bukan kolam sih. Kalau misalnya jalan itu di air gitu, kita menuju ke kamar mandinya jalan di air. Maksudnya ini air tergenang gitu loh, bekas sisa wudhu orang. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak loh kayak gitu. Kadang-kadang malah dikasih ikan tuh, ikan yang bisa ngerubutin kaki tuh loh. Ikan terapi namanya. Iya, ya seperti itulah. Makanya itu nggak apa-apa itu mah. Karena apa? Karena itu terpisah dari lantai masjid. Begini ikhwan, yang disebut bagian masjid sehingga kita mensucikannya dan hukumnya hukum masjid itu apa? Yaitu bagian dalam aula masjid, dan itu kan tembok, aula masjid kan tembok, dan lantai yang nempel dengan tembok itu, maka itu masjid. Paham gak ikhwan? Ayolah kita ke masjid dulu loh, biar paham loh. Itu masjid, itulah masjid. Maka yang nyambung dengan itu dihukum dengan masjid, sehukum dengan masjid. Kalau kamar mandi nempel langsung dengan tembok masjid langsung, maka ini seolah-olah apa? Satu masjid, satu dengan masjid. Maka ini pada aslinya nggak boleh. Gitu loh, paham nggak ikhwan? Ya. Asalnya nggak boleh, kecuali kalau memang meniatkan apa? Ini bukan bagian dari masjid. Ya mungkinlah masih, tapi sebaiknya hindari syubhat. Contoh lain, kamar DKM atau kamar marbot atau apa? Kamar khusus ustaz. Terus di situ ada WC-nya, kamar mandinya dan WC-nya. Sebaiknya jangan begitu, karena ini menjadi syubhat nanti. Ini bagian masjid atau bukan? Tapi kalau memang tidak diniatkan ini bukan bagian dari masjid, maka khalas, berarti insya Allah nggak apa-apa. Ya, begitu ya kawan. Ya, ini ada beberapa masjid yang seperti itu. Ketika kita tanya, sebentar ini WC ini bagian masjid atau bukan? Kalau emang ini bagian dari masjid, maka nggak boleh antum taruh sini WC-nya. Ya udah saat ini berarti bagian ini bukan bagian dari masjid, ya khalas. Kalau antum jatuh kayak gitu. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya anak ada di daerah dekat sini, daerah dekat sini kalau nggak salah, ya, bukan WC, bukan. Ini pertanyaan, case yang ketiga, yang C. Di dalam aula masjid ada keran wudhu. Paham nggak? Ada di sini, di mana ya? Di Imam Bonjol. Imam Bonjol kayak agak jauhan dari sini. Dia di ini ya, di apa? Ratna ya, Ratna. Kamar mandi bukan? Perasaan di depan kiblat itu kan? Belakang kiblat. Enggak, maksudnya kan menghadap ke kiblat. Di balik dari tembok itu ya? Iya, anak ingat itu. Itu tutup berapa? Masih udah buka atau belum? Di belakang tadinya kan di depan. Di awalnya kan dulu antum dari depan kiblat. Iya. Sekarang di belakang kiblat. Alhamdulillah. Enggak, itu udah buka belum masjidnya itu? Alhamdulillah, berhidayah juga itu. Iya. Tuh, Masya Allah itu. Ada yang bersin dikit aja tutup itu. Ya. Nah, ada dekat sini, belum sampai Ratna, belum. Dekat sini ada perumahan, ya kan? Pokoknya dekat sini ada perumahan, di situ masjidnya agak besar, lantai 2 gitu. Lantai keduanya itu lantai utama masjid dan ada tempat keran. Di dalamnya ini keran buat wudhu. Jadi kalau kita berjamaah, itu ada yang wudhu di belakang itu kedengeran banget itu. Dan itu lantai dalam itu ber-AC gitu loh. Paham nggak? Apa hukumnya seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan tempat untuk membuang atau membersihkan najis, melainkan tempat untuk bersuci hadas kecil, maka nggak masalah. Oke, begitu. Cuman masalahnya adalah ketika kita sholat berjamaah, kadang keganggu dengan
suara percikan-percikan airnya dia gitu loh. Apalagi kalau berapa om itu kan kalau sekali sekali ngeluarin itu masya Allah gitu kan, ya ini terganggu. Taib, jadi hukum kencing di masjid haram dan hukum membangun WC di masjid dalamnya atau bagian masjidnya, maka itu juga sama seperti ini. Ini hukumnya sama, nggak boleh. Dan ini bukan Badui yang bangun, melainkan siapa? Ya orang DKM, nggak boleh. Ya. Dan lebih kurang relevan lagi kalau misalnya tadi yaitu udah nempel dengan tembok masjid di hadapan kiblat pula yang orang-orang berkiblat, maka ini lebih tidak relevan lagi. Ya kalau nempel ya. Kalau tidak nempel terpisah maka tidak masalah insyaallah. Oke begitu. Fazajarahun nas, maka kemudian orang-orang menzajar. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk menegur langsung orang yang berbuat kemungkaran terang-terangan. Ini Nabi SAW nanti akan melarangnya bukan karena tidak boleh menegur, bukan. Melainkan ada hal lain yang lebih bermaslahat. Taib, jadi diperbolehkannya apa? Menegur orang yang berbuat munkar secara langsung. Jika kemungkaran tersebut zahir. Iya. Zajrul munkir anil munkari zahir gitu loh. Jawazu az-zajr al-mubashir lil munkir alal munkir ya lil munkari az-zahir. Yaitu bolehnya langsung menzajar melarang kemungkaran yang zahir. Itu boleh. Tapi itu juga riayatul maslahahnya atau memperhatikan maslahatnya juga harus diperhatikan ya. Kembalikannya faedah berikutnya, bolehnya menunda mencegah kemungkaran jika melihat madarat yang lebih besar jika dicegah segera. Bolehnya menunda pencegahan kemungkaran jika ada madarat yang lebih besar seandainya disegerakan pelarangan tersebut. Atau antum bahasakan aja gimana lah. Ya, jadi ada beberapa konteks yang kalau kita langsung mencegah, langsung larang, itu madaratnya malah lebih besar, tantangannya lebih besar. Maka boleh diimhal. Ini dalilnya di antara contohnya ini karena Nabi SAW fa'nahahumun Nabi SAW melarang mereka untuk jangan dulu cegah, biarin. Ya. Juga dari lain dari Al-Qur'an innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Gimana? Famahhilal kafirina amhilhum ruwaida. Kalimat famahhil al-kafirin yaitu udah mahlan, tunda aja dulu, tenang aja dulu kaum muslimin. Jangan tergesa-gesa langsung apa-apain mereka. Allah lah yang akan memperburuk mereka nanti. Allah yang akan mengadab mereka. Jadi ada beberapa konteks sesuai dengan pertimbangan maslahat madarat diperbolehkannya, bahkan kadang diwajibkannya untuk menunda nahi munkar. Begitu. Kemudian faedah berikutnya bahwasannya air kencing itu najis secara mutlak. Air kencing itu najis secara mutlak. Baik yang kencing itu jahil atau tidak, tetap najis. Baik yang kencing itu dewasa atau kecil, tetap najis. Anak bayi, semua kencingnya najis. Itu yang sahih. Baik anak bayi perempuan atau anak bayi laki-laki, najis semua. Adapun air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka yang zahir, yang sahih adalah tidak najis. Air kencing, fadalat, tinja binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka tidak najis yang sahih. Karena ada dalil lain yang menunjukkan itu. Seperti diperbolehkannya sholat di kandang kambing boleh. Kalau antum perhatiin kandang kambing baunya kan tahu sendiri.
Iya, Anda tahu juga. Dan juga kacangnya banyak bertebaran di mana-mana. Dan pasti lembab basah bekas itu. Tapi dengan itu sah sholat di kandang kambing. Maka dikiaskan dengan itu, yaitu binatang-binatang lain yang boleh dimakan daging, kandang sapi, kandang ayam. Kandang ayam gimana? Oh iya, bisa kandang ayam besar bisa. Tapi di tempat pemberhentian unta maka dilarang, dan juga kandangnya. Kata Nabi SAW, dilarang Nabi SAW. Ma'atin al-ibil namanya. Karena unta ini ada sifat syaitaniyahnya yang bisa mengganggu orang lagi sholat, maka dilarang. Bukan karena tempat itu najis, bukan. Bagaimana kalau sholat di kandang singa? Boleh atau enggak? Itu bahlul namanya, bukan boleh. Bedain. Kemudian fa'uhriqa, di sini ada faedah berikutnya bahwasanya bumi, tanah atau apapun jika terkena najis maka mensucikannya adalah dengan disimbahnya air padanya. Ya. Jadi bumi, lantai, karpet, ya. Air disimbah padanya. Termasuk karpet. Oke? Pahami baik-baik fikih ini. Karpet. Misal, ada ikhwan di sini lagi kajian ngompol. Angat ngompol terus habis itu membentuk pulau. Taib. Apakah wajib mencuci seluruh bagian dari karpet? Tidak. Apakah cukup dipercikan saja? Loh, ini jemaahnya udah balik, ini udah tua malah. Terus gimana? Dicuci bagian yang terkena dengan najis itu. Dicuci, gitu kan? Dicuci. Ya, sampai dirasa telah mengarsir semua bagian yang kena kencing itu, semuanya, sampai dan juga baunya hilang kalau ada baunya. Oke? Nah, ketika udah yakin ini semua udah kena semua dan sudah lebih didominasi air, pertanyaannya, apakah harus dijemur dulu supaya suci atau sudah suci sekarang? Sudah suci sekarang. Tapi kan saat itu dia tadi mengandung amoniak dan seterusnya, zat amoniak, zat dan seterusnya, disebutkan komposisinya karena dokter dia. Ya, akhi, kalau itu kan air kencing, kan air kencing gitu loh. Maka udah terasa zon kita itu udah terarsir semuanya, udah hilang, udah air sudah mendominasi semuanya, khalas. Khalas, itu menjadi suci lagi. Walaupun ya lebih meyakinkan lagi yaitu dijemur. Ya, dijemur. Tapi kalau nggak dijemur, di tempat gini, plek, antum duduk situ boleh, nggak masalah. Iya, apalagi pelakunya tadi yang kencing situ duduk situ lagi, fadl, karena itu tempat dia. Iya. Ya, karena dirasa sudah hilang najisnya. Oke? Dengan dalil ini fa'uriqu alaihi, kemudian udah seperti itu aja, tidak diapa-apain. Ketika itu kan tanah. Masjid Nabi SAW bumi langsung tanah. Ketika ada yang kencing berarti kan udah tanah itu langsung. Cukup disimbah dengan air, selesai. Ya, maka udah selesai. Tapi kalau bisa sih jangan langsung sholat situ karena mungkin nggak enak lah ya. Oke. Dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggali, enggak. Atau membuang bagian basah, enggak. Dibiarin aja. Makanya menunjukkan apa? Ya sudah suci. Seandainya belum suci, pasti Rasulullah akan suruh singkirin, karena wajibnya membersihkan masjid dari najis-najis, menghilangkan najis-najis. Kalau emang itu masih najis, dengan udah simbahan masih najis, pasti cepat Rasulullah SAW untuk menyuruh ini bagiannya di skop kemudian buang, karena ini lama nih keringnya, gitu kan? Paham nggak mindsetnya?
begitu, maka wallahu alam berarti apa? Sudah suci, kholas, itu cukup seperti itu. Enggak perlu dipertentangkan dengan hadis 2 kullah. Tapi kan 1 ember enggak 2 kullah, Ustaz. Ya, walaupun enggak 2 kullah. Masalah 2 kullah atau tidak itu di masalah air 2 kullah atau tidak, kemudian kena najis. Adapun ini najis dan menetap, kita siram dengan air. Ini 2 hal yang berbeda. Ada bak mandi ya atau ember kena pipis. Yang tadi suci kena najis. Gitu loh. Ini satu kasus. Kebalikannya, ada najis nempel dikenain air. Ini kan kebalikannya. Maka 2 case yang berbeda. Antum pada ngerti enggak, ikhwan? Kalau ada gelagatnya kayak mencurigakan antum, kayak enggak ngerti. Kemudian di antara faedahnya wajibnya bersikap rifq, lembut dan mengayomi terhadap orang yang jahil. Terhadap orang yang jahil itu bersikap rifq. Rifq itu ada lembut dengan apa yang mengayomi, bukan hanya lembut saja. Lembut itu lutf. Tapi rifq itu ada lembut dan sambil menggamit tangannya kayak ya mengajak gitu loh, lembut dan bersifat mengajak gitu loh. Itu rifq. Adapun lembut secara mutlak itu lutf. Ya. Makanya orang namanya lutfi itu artinya kelembutanku. Ada orang namanya rifqi itu kelembutanku dengan ajakanku untuk apa kesayanganku dan seterusnya. Mana yang lebih bagus, lutfi atau rifqi? Hasan. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Ahsanallahu ilaik. Ahsanallahu ilaik. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maytatani wa damani fa amma al-maytatan fal jaradu wal hut wa amma ad-daman fal-tihalu wal kabid. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Baik, ahsan. Jazakallahu khair. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar udah pernah kita bahas belum beliau? Hah? Abdullah bin Umar perasaan udah pernah kita bahas. Hah? Enggak, Abdullah bin Umar itu udah pernah loh kayaknya. Coba wafat tahun berapa beliau? 70-an kah? Iya, 73. Ahsan. Abdullah bin Umar 73 wafatnya. Anaknya Umar bin Khattab. Taib. Ini hadis kita lihat dari beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Maitatan 2 bangkai. Ini bangkai secara bahasa. Karena bangkai secara syar'i, maka itu adalah apa yang mati tidak dalam keadaan disembelih secara syar'i. Tapi bisa juga ini bangkai secara syar'i yang dimaafkan, yang dihalalkan. Maitatan wa daman, dan 2 darah, ya, 2 bangkai dan 2 darah. 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Lafal yang Rasulullah sebutkan uhillat lana, bukan ufiya lana. Apa bedanya uhillat lana? Tadi Anda sebutkan dimaafkan. Yang lebih sahih adalah dihalalkan, bukan dimaafkan. 2 istilah yang berbeda dalam kitab-kitab fikih. Ketika hal itu disebut halal atau mubah, maka memang zatnya mubah berarti. Ketika itu disebut ma'fuun an atau ufiya lana, ya, maka itu aslinya haram atau buruk atau najis, tapi dimaafkan karena ada hajat tertentu atau maslahat tertentu. Itu bedanya. Bedakan antara dihalalkan atau dimubahkan atau dibolehkan. Berarti kalau ini memang aslinya secara syar'i halal. Adapun kalau dimaafkan buat kita, diberi uzur buat kita, maka itu aslinya adalah haram
atau buruk atau najis, tapi dimaafkan. Sebagaimana misal pendapat sebagian dari ulama, ya, bahwasanya percikan kecil dari baul kencing itu dimaafkan. Maksudnya dimaafkan yaitu kepercikan kena di celana kita sedikit aja, maka itu dimaafkan. Namun ini berarti menunjukkan bahwasanya aslinya kencing najis gak walaupun sedikit? Iya, tetap najis, tapi karena saking sulitnya untuk di capture maka dimaafkan. Nah, beda kan? Madhi, tahu madhi nggak, Evan? Madhi itu cairan yang keluar kalau kita terangsang atau terprovokasi syahwatnya. Tahu kan? Tahu nggak? Hasan, mana Hasan? Tahu nggak madhi? Kalau dari gelagat antum nggak tahu antum. Tahu madhi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu benar? Masya Allah, antum wajib tahu. Gimana caranya supaya antum tahu? Itu yang anda nggak tahu itu gimana caranya. Semoga Allah kasih antum hidayah lah. Itu kakak antum apa adik antum? Antum tahu mari. Belajar sama kakak antum. Ya, nggak boleh nggak tahu. Oke? Antum ketawa aja kayak tahu aja antum. Madhi itu cairan yang keluar karena gejolak syahwat. Lebih sering kerasa nggak keluarnya? Masuk kerasa. Kadang antum nggak tahu kalau itu keluar. Tiba-tiba ketika kencing atau mungkin buka celana atau gimana, loh, waduh, ini udah keluar kapan? Nggak tahu keluarnya kok ada bekasnya gitu kan? Itu madhi. Maka kata ulama, madhi yang seperti ini tidak disadari keluarnya, ma'fuun anhu, dimaafkan. Berarti aslinya najis gak? Najis, tapi karena beruzur antum nggak tahu. Walaupun kadang-kadang antum bisa tahu kok kerasa kayak ada basah-basah gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak ketahuan. Makanya nggak ketahuan ini dimaafkan karena tidak mungkinnya mengcapture-nya atau melihatnya atau merasakannya. Oke? Beda antara uhilla atau ubiha dengan ufiya anna dan semisalnya. Oke? Maka lafal di sini uhillat lana maitatan wa daman berarti secara zatnya ini bukan karena dimaafkan, bukan karena ikan ini najis kalau mati, bukan karena belalang ini najis, bukan karena tihal, limpa dan hati ini najis secara zat, bukan, karena memang syariat menentukan ini dari sananya memang suci, dihalalkan, bukan dimaafkan. Kif, beda nggak? Tapi sebagian dari ulama mengatakan bahwa tai cicak itu najis tetap. Kenapa? Karena cicak binatang khabith itu pertama. Kemudian dia memiliki kotoran yang itu juga buruk kotorannya, maka dianggap najis. Tapi kata para ulama ini, tapi najisnya tai cicak ini najis yang ma'fuun anhu, yang dimaafkan. Apa arti dimaafkan? Berarti asalnya najis gak? Najis bagi ulama menajiskannya. Tapi karena kecilnya dia dan mungkin remehnya dia, maka dimaafkan. Kemarin kan pas waktu di parkiran ada yang nanya itu, anda lupa siapa yang nanya. Gimana kalau najis tai cicak, Ustaz? Ya sentil aja gitu. Ya, plek, still hot, ya. Sentil plek, nempel tahunya kan, repot, nempel berbekas pula di sini, botak lagi, kan? Ya. Nah, maka dikatakan oleh sebenarnya ini najis yang najasah ma'fuun anha, dimaafkan. Maksud dimaafkan, zatnya najis, tapi karena mungkin lisigoriha, karena kecilnya, atau karena sulitnya, atau karena tidak tercapture-nya, maka dimaafkan. Begitu ya, ikhwan. Oke. Fa'ammal maitatani fal jarad wal hud. Adapun dua bangkai yang dihalalkan, pertama al jarad. Al jarad belalang.
Nah, definisi belalang ini harus kita ikuti dengan definisi orang Arab terhadap belalang. Dan juga bukan definisi versi Indonesia terhadap belalang. Tapi umumnya belalang ya kayak gitu-gitu aja memang. Dan belalang itu ada beragam macam memang. Ya, jarot ada berapa macam. Ada orang-orang sebagian ikhwan namanya jarot. Ya. Itu belalang, walang. Pak Walang gitu. Walang sangit mambu. Ya. Ya. Jadi belalang. Nah, kalau misalnya belalang sembah atau misalnya, maka apakah sehukum dengan ini insyaallah? Karena itu dikenal sebagai jarat atau belalang. Ya. Ya udah, belalangnya seperti itu aja. Nah, tapi hewan lainnya yang bukan belalang, maka hukumnya dikembalikan kepada imma kepada hukum asal, imma kepada hukum keburukannya, khubusnya. Ya. Nah, kalau misalnya kecoa nggak bisa dikiaskan dengan belalang, kan sama-sama serangga, bisa terbang, lucu juga, sama-sama lucu. Ya. Maka nggak bisa. Kecoa ini binatang khabith, di tempat yang khabith. Bagaimana dengan laron? Anda lebih condong laron itu haram. Laron itu nggak boleh. Orang-orang yang menghalalkannya dikiaskan dengan apa? Belalang. Namun hukumnya makan laron yang seperti ini sesuatu yang apa ya? Tafih, yang apa ya? Sia-sia gitu loh. Ya. Apa ya? Laron pun bukan berasal dari binatang apa laron tuh? Rayap. Rayap dari laron. Laron dari rayap. Kalau antum makan laron, kenapa nggak makan rayap sekalian? Ayo sob. Enggak Ustaz, laron kan udah fix. Kalau rayap belum fix. Apaan coba? Ya. Ini kan sama-sama binatangnya, maupun originnya dari situ gitu loh. Ada proses tersendiri. Tapi maka ini bukan termasuk yang dibolehkan. Lagi pula ini termasuk binatang yang semi menuju khabith. Coba siapa yang mau makan laron rayap, siapa fadl? Rayap dikumpulin. Antum tapir apa? Mau makan kayak gitu? Rayap dikumpul di kayu, dikumpulin, tok, dijilat satu-satu. Hah? Yang makan laron, imma dia dalilnya dalil belalang. Beda, laron belalang beda ikhwan. Beda. Belalang tiga belalang ditusuk sate, jadi itu sate satu full. Laron ngumpulin banyak dulu, satu-satu ditusuk lama. Rempeye ya? Iya, jadikan peye ada laron-laronnya gitu. Sama lampunya sekalian taruh situ. Makanya lebih condong binatang laron ini bukan binatang yang layak dikonsumsi. Tapi ini urusan masing-masing deh. Karena ini wallahu alam. Karena nggak mengatakan itu sama dengan belalang. Apalagi yang dikiaskan dengan belalang ya, dari serangga? Hah? Termasuk jangkrik juga. Ya, walaupun benar hukum asal makanan halal, tetapi ketika binatang tersebut dikenal dengan binatang yang tinggal di tempat-tempat yang kotor, maka sebaiknya hindari untuk makannya. Binatang yang memang manusia tidak memakannya hindari, seperti jangkrik. Jangkrik itu nggak dimakan, diucapkan jangkrik itu. Iya, jangkrik itu bukan dimakan, untuk diucapkan, terutama oleh orang Jawa Timur itu, dengan tambahan u setelah j. Ya kan? Nah kayak gitu. Itu seperti itu. Jangkrik bukan buat dimakan. Walaupun iya ada sate jangkrik ada ya. Tapi Anda sendiri enggak menyukai itu. Enggak berani mengatakan itu halal begitu enggak. Karena bagi Anda itu seperti khabith. Apalagi, kawan? Itu mana lempar juga antum pakai dari tadi.
Baik, lanjut aja. Kemudian al-hut. Al-hut itu adalah ikan. Hut ini ada dua makna. Imma dia samak secara mutlak, imma hut yang dikenal sebagai ikan besar. Ya, jadi hut ada dua sebenarnya. Hut yaitu ikan, jenis ikan, pada umumnya ikan, pokoknya ikan. Tapi memang konteksnya itu di zaman Nabi SAW, yaitu ini hadisnya konteksnya apa? Yaitu para sahabat mereka berselancar di laut, berlayar di lautan atau enggak di suatu peperangan mereka kelaparan, kemudian di laut memuntahkan ikan hut, disebut dalam hadis huitan atau hut. Yang kita pahami mungkin sekarang ikan paus. Sebenarnya hut itu enggak mesti paus. Hut itu adalah ikan apapun yang besar sekali, itu hut khalas. Apapun namanya, mau paus kayak mau apa namanya, pokoknya itu hut. Jadi kalau nerjemahin hut ikan paus ya boleh juga, tapi hut itu ikan besar. Sampai sekitar 1 bulan itu para sahabat memakan ikan itu sebagai modal makanan. Nah, kemudian ketika pulang mereka pun melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Maka terbitlah hadis ini. Karena hut tersebut bangkai enggak? Bangkai, dimuntahkan oleh laut, sudah membangkai. Biasanya ikan paus kalau sekarang ya terdampar di ini pantai, kemudian dibeset-beset sama orang pakai gergaji atau pisau elektronik itu. Nah, kemudian bisa meledak gitu loh. Iya. Itu ada ajaibnya ya, Masya Allah. Hut ya, ikan paus, muntahannya itu mahalnya luar biasa. Itu disebut ambergris namanya. Ambergris. Kalau dapat muntahannya segini aja mungkin bisa ratusan juta. Iya, kemarin ikhwan sini kemudian bilang yang di Flores itu menemukan muntahan ikan paus kayak batu gitu. Itu buat apa coba? Jadi parfum. Iya. Padahal baunya itu, tahu nggak baunya kayak apa? Itu baunya bikin antum taubat loh, beneran. Ana pernah beli yang surati ambergris, tapi versi sintetis, bukan asli. Kok asli mungkin ratusan juta, miliaran mungkin. Itu ana beli. Wah, pas ana cium, malam-malam ana buka kan di rumah. Baru sedikit aja, taruh dikit aja di tangan itu. Baunya kayak kenal ini. Tahu nggak bau apa? Yang biasa di WC, antum kok diem di WC, itu baunya itu. Ini baunya kayak sehari-hari kenal di mana ya gitu kan? Beneran. Sampai curiga ini apa ya? Kok kayak kenal gitu? Ternyata bau itu. Bau faces, ya, bau telek, ya. Itu. Wah, Anda langsung rogol usaha ini supaya hilang, gak hilang dia. Masya Allah. Akhirnya Anda buang itu. Coba kalau ada antum yang request ketika itu, anak kasih sepertinya. Iya. Nah, jadi hut ini halal, walaupun maitah. Ya bu, ya hut itu pun maksudnya ikan paus atau ikan besar seperti itu. Gimana cara matiinnya? Memang bisa manusia matiin ikan paus? Yang ada sebaliknya kali. Iya enggak? Yang ada adalah sebenarnya laut itu yang menghamparkannya. Dia udah sekarat, dihamparkan gini, dia mati sendiri atau dimatikan dengan cara Allah Azza wa Jalla. Nggak ada manusia bisa mematikannya, maka maitah. Nah, di sini diperbolehkan, dan seluruh dari ikan-ikan. Kemudian juga dalam hadis lain yang sudah kita bahas tentang air laut, al-hillu maitatu. Semua bangkai air laut, bangkai binatang laut itu halal. Jadi kalau kantung ke Keramat Jati atau ke Pondok Gede, ya beli ikan, atau nggak usah tanya, Pak udah disembelih belum Pak? Bingung orangnya, lah ngapain disembelih? Ya. Kemudian kalau misalnya di Keramat Jati ikan baru datang tuh, ikan-ikannya masih di styrofoam, apa namanya? Styrofoam itu. Ya dibuka kan gede, blok,
sama es-esnya, batang-batang es, ikannya di situ pada diem semua. Antum bilang, Bapak Masya Allah, nggak boleh Pak kayak gini Pak, zalim terhadap binatang. Binatang dibukuin, kasihan, harusnya disembelih supaya keluar darahnya. Kira-kira Bapak itu diem nggak kira-kira? Hah? Enggak, ini mumpung ada balok es batu nih kayaknya nih, kayak enak nih dibocorin nih. Iya. Kalau ikan nggak perlu, ikan, cumi dan semisalnya nggak masalah seperti itu mati. Tapi bagaimana dengan kepiting atau apa yang biasa yang diikat-ikat itu loh? Ranjungan. Itu hukumnya boleh memakannya. Bagaimana hukum menyandera dia dengan cara seperti itu? Boleh atau tidak? Maka Allah Ta'ala boleh karena ada maslahat manusiawi yang diinginkan, yaitu untuk dijual dan dimanfaatkan, maka boleh. Boleh. Maksudnya dikit kayak gitu boleh. Karena kalau nggak dikit kayak gitu gimana? Dibiarin gitu, ntar ke jalan Cilitan, ya orang pada waduh kepiting nih gitu kan, ke shelter busway, naik busway, ntar kan repot. Iya, maka boleh diberlakukan seperti itu. Sebagai kodok dibunuh boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Tapi kalau untuk pemancingan, untuk antum mancing supaya dapat makanan, maka boleh. Boleh. Ikan sanca lagi, ular sanca, ikan sanca. Iya. Ular sanca, misal ular sanca, terutama sanca batik itu, kalau dipotong-potong itu buat mancing itu top tier banget. Bagus banget itu. Ya. Oh iya. Maka boleh nggak, bukan konsumsi, memakai bagian dari ular tersebut dimatikan terus dipakai untuk kail, boleh nggak? Boleh, karena itu bermanfaat untuk manusia. Cuman bukan itunya yang dimakan gitu kan? Begitu, wallahu a'lam. Jadi ikan dan apa-apa yang di laut itu halal. Halal secara asal, bukan dimaafkan, halal secara asal. Wa amma daman fatihal wal kabid. Adapun darah, maka tihal, limpa dan juga hati, maka boleh. Bagaimana kalau darah dibukukan sehingga menjadi seperti hati? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dibedakan itu. Wallahu a'lam. Taib. Jadi ini dua darah ini adalah limpa dan hati ini adalah darah yang dibedakan oleh syariat. Jadi bukan dimaafkan, tapi dibolehkan. Adapun darah selain dua ini itu adalah diharamkan. Begitu. Ya. Paham ya? Insyaallah begitu. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan ikhwan sebelum selesai? Soal? Ada? Fadhal. Kalau Bismillah. anak tawon itu gimana? Anak tawon yang segede-gede gini itu. Tawon itu kalau misalnya kita kiaskan dengan nahal, lebah atau disamakan, maka nggak boleh. Baik anaknya atau emaknya. Emang kenapa ya? Kan kalau di kampung tuh sering di Cemil. Ya namanya orang Badui lah, susah emang. Nggak boleh, Bang Wahyu, nggak boleh. Ya karena dia termasuk dikiaskan atau sama dengan tawon, satu manfaat, satu fungsi. Karena tawon atau lebah itu dilarang untuk dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk maslahat manusia, maka boleh. Bedakan antara dimanfaatkan untuk dikonsumsi dengan dimanfaatkan untuk maslahat manusia, maka boleh. Seperti buat tadi kail, pancingan atau apa hal lain. Ya Allah. Tapi maslahatnya memang kekhususan mayit atau bangkai tersebut buat maslahat tersebut. Kayak tadi misalnya bangkai kodok, kalau untuk mancing itu sangat mengundang ikan, itu boleh. Adapun kalau misalnya bangkai kodok kakinya buat penyangga, buat pembatas buku, maka ini nggak bisa, nggak ada nyambungnya, makanya nggak boleh. Paham nggak? Hal-hal yang memang bukan untuk maslahat sebenarnya ini nggak boleh. Ya, untuk gantungan kunci, ya nggak boleh. Misal ada kodok, antum ambil dikasih air keras, buat apa akhi? Buat jadi gantungan kunci, nggak boleh. Karena itu malah itu nggak ada maslahat yang
mu'tabarah, ya. Maslahat yang dimanfaatkan manusia untuk kebaikannya. Adapun kalau buat dapat ikan itu maslahat buat manusia. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai umpan cacing atau kodok, ya, kemudian dia itu cuman untuk main-main saja, maka nggak boleh. Ini bedanya, buat main-main saja. Ya, ada cacing gitu kan, menggeliat, lepaskan aku, kata cacingnya. Tidak, ya, kata orang. Ditusuk dengan kail, diinin. Ketemu, ya ikan ini, enggak, ser gitu. Berarti kan dia bukan buat ini kan, buat tanazuh semata, buat senang-senang, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, ya. Wallahu a'lam. Kalau buat pakan ternak, apakah ternaknya jadi haram atau? Apa yang buat pakan ternaknya apa nih? Macam kayak rayap atau? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang antum ternak siapa? Ayam. Ayam. Nggak apa-apa. Itu pakai alat TSF, marker. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Karena nanti kan akan berproses. Ya. Jadi haram buat antum, halal buat ayam. Iya. Begitu, nggak apa-apa insyaallah. Ya. Apabila hewan laut itu mati karena limbah di laut misalnya, minyak. Oh iya, kalau misalnya mati karena limbah, jika menurut riset atau ahlinya menyatakan bahwa limbah itu berbahaya bagi manusia, maka ikan ini menjadi haram. Ikan ini menjadi haram bukan zatnya, tetapi karena faktor lain, yaitu kontaminasinya. Begitu, maka haram. Berarti termasuk diracun ya? Kalau di sungai itu biasanya diracun. Enggak, diracun ini dilihat. Diracun itu ada yang ikannya berefek mati, tapi ketika kita makan nggak berefek ke kita. Nah, gitu nggak masalah. Tapi kalau limbah, ini bukan hanya ikan aja yang kena buruknya. Orang yang makan juga akan kena buruknya. Tapi itu kalau dia mati karena limbah. Makanya bisa dikatakan boleh jadi makan ikan sapu-sapu produk Ciliwung itu entah makruh entah haram. Karena apa? Bahaya. Iya. Beda sapu-sapu Ciliwung sama sapu-sapu sungai yang cuman kotor karena limbah rumah tangga biasa, kan itu nggak begitu masalah insyaallah. Ya, karena dari antum-antum juga. Tapi kalau Ciliwung kan majmu', ya. Majmu' limbah, semua limbah masuk situ. Maka kalau nggak makruh bisa haram itu karena kalau dari situ ya. Ya cuman kalau yang tahu itu ikan dari Ciliwung. Tapi kalau memang antum merasa butuh ya nggak apa-apa, ambil aja itu. Anda pernah ngambil di sapu-sapu Ciliwung? Karena banyak dulu sapu-sapu Ciliwung kan banyak. Pinggir kali Ciliwung ada sapu-sapu nempel di kayu di tanah gitu kan, nempel. Ambil, taruh kolam bak mandi ya habis itu. Besok gatal semua satu keluarga. Beneran wallahi beneran. Gatal semua satu keluarga besoknya. Iya beneran itu. Saking jeleknya itu. Iya beneran itu. Makanya sapu-sapu kalau antum nyari sapu jangan dari tempat yang kayak gitu. Anda udah membuktikan gatal satu keluarga gatal. Iya. Cari dari yang lebih aman lah, dari sawah atau dari mana gitu. Iya begitu. Wallahu a'lam. Begitu, jadi nggak boleh kalau dari limbah yang berbahaya. Oke, kita cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.